Halo guys, kembali lagi sama saya di Konversingan bersama Mister Dulu. dan saya Mustafa. Oke, kali ini saya akan bercerita mengenai misteri tentang Gundul Pringis. Gundul Pringis? Iya, Gundul Pringis itu. Apa itu? Gundul Pringis? Gundul Pringis itu setan yang jadi cuma kepala tapi matanya keluar cahaya merah. Serem banget. Ya gitulah. Jadi itu Gundul Pringis itu ceritanya dari Jawa, tanah Jawa. Jadi Gundul Pringis itu berwujud kepala tanpa tubuh, iya toh. Jadi bentuknya kepala sedang meringis itu. Sedang meringis. Iya. Aduh. Kalau dibayangkan ya cuma itu jadi bikin ketawa gitu. Kalau dibayangkan. Kalau dibayangkan, kalau aslinya kita ketemu pasti ya pingsan mungkin ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi setan ini sering berada dan terlihat di sekitar pohon kelapa dan biasanya dia menjelma menjadi buah kelapa. Hah? Iya, buah kelapa. Buah kelapa? Iya. Wah. Aduh, aku jadi serem ini loh. Iya. Jadi ya hati-hati aja kalau mau minum apa? Lamut. Bisa jadi itu jelmaan dari Gundul Pringis itu. Baru mau dibedah meringis ya. Jadi ya seperti itu yang terjadi, bahwa Gundul Pringis itu kalau dia jadi kelapa, kalau dibelah itu ceritanya sih keluarnya darah. Dan benar-benar, tapi dalamnya bukan kelapa tapi otak gitu. Iya, nggak tahu itu. Aslinya gimana saya kurang tahu. Jadi seringkali sih munculnya menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib itu kayak anu ya, kita minum gombel itu ya. Iya, itu kebiasaan mungkin setan seperti itu. Munculnya gitu ya? menjelang maghrib. Itu kayak bel sekolah kali ya. Udah langsung keluar semua ya. Jadi biasanya kalau habis maghrib dia menjelma menjadi ayam. Jadi Kalau siang-siang jadi itu enggak, dia munculnya tuh malam sama tengah subuh gitu loh. Kalau pas maghrib dia jadi ayam, ketika kita pegang dia bisa menjadi kepala sambil meringis gitu. Jadi kepala doang ya. Kepala doang gitu, kepala jadi ya meringis itu ya, bisa dibayangkan gimana seremnya itu loh. Jadi sebutan lain dari Gundul Pringis itu kepala gelinding. Tapi kalau cerita gini kadang merinding ya. Ya merinding sih. Merinding ya. Kalau tiba-tiba ada di belakang kita kan jadi merinding. Aduh. Tapi aku kalau cerita ini diceritain ini kadang terus merinding dulu. Ya hati-hati aja nanti kalau kamu tidur. Aku nyaranin sih berdoa. Oh iya, siap. Ya, berdoa dulu. Sampai gini. Ya. Ketika malam hari dia sering menyamar sebagai buah kelapa dan suka menjadi orang yang lewat di sekitarnya. Setelah orang itu menyadari kelapa tersebut berubah menjadi kepala setan, orang itu bakalan terkejut. Wah gitu. Tapi aku udah kebayangin dan serem banget ya. Iya seperti itulah Gundul Pringis ya. Gundul Pringis. Jadi karena hantu ini biasanya sih dia sering mengejar ya. Mengejar? Iya. Itu nggak cuma jatuh doang tapi ngejar. Jadi kalau dia jatuh merinding ya.
Nah, terus ada orang yang melihat, Hah? dia akan bakal dikejar. Jadi kalau dikejar terus ketangkap, bakalan digigit. Ya, digigit terus tujuan dia menggigit kenapa? Karena nggak mau korbannya lari lagi. Jadi benar-benar dia menakuti korban. Oh, merinding lo guys, beneran guys. Iya, Pak. Ada sini lo guys. Iya, sama juga sih. Oke, Oh iya. kali ini aku mau cerita. Jadi ini ada sebuah kisah nyata di daerah apa? Sragen, Jawa Tengah. Ini benar-benar real ya. Jadi ada sebuah kisah, sebut aja namanya Anwar. Jadi dia sama teman-temannya 5 orang sama dia camping di sebuah pegunungan gitu. Kemudian dia bikin api unggun, nyanyi-nyanyi, terus makan apalah. Suatu ketika udah saatnya tidur, 4 temennya ini udah tidur terlelap. Kemudian cuma Anwar ini yang nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur, coba memejamkan mata tapi susah banget. Terus kemudian dia tiba-tiba mendengar ada apa ya, kelapa yang jatuh yang nggak jauh deket kemah dia. Jadi nggak deket, nggak terlalu jauh gitu loh. Oh ya. Jadi ada pohon kelapa deket sama perkemahannya itu. Kemahnya itu tiba-tiba dia ada jatuh duduk. ya. Dia belum ngeh itu apa ya bahasa Indonesia? Belum sadar. Oh, belum sadar ya. Belum sadar. Kemudian selang 15 menit si Anwar ini mendengar kelapanya itu gelinding. Habis ketebuk, tapi diam. Biasanya kalau kelapa jatuh di tangan kan langsung gelinding, Bang. Nah, itu skip 15 detik. Wih. Lu skip ya. Iya, 15 detik. Nah, itu gelindingnya itu mendekati tenda si Anwar ini. Karena penasaran, si Anwar coba mendekati tendanya. Nah, kemudian si kelapa yang jatuh ini dia masuk ke antara kain di tenda itu. Di tenda ada itu kainnya dikit gitu ya. Kemudian setelah dia coba memberanikan diri, dia buka, ternyata itu ada bola mata merah menyala. Oh, kayak di TV itu ya? Ya, seperti di TV itu. Kemudian dia coba teriak sekencang-kencangnya, dan saat itu temannya juga kaget kan. Kenapa seperti itu? Dia teriak tapi posisi kayak kancilan loh. Jadi benar-benar ketakutan loh. Oh, yang benar-benar. Setelah itu kan teman-temannya coba menepuk punggungnya Anwar, coba menyadarkan. Tujuannya buat menyadarkan si Anwar gitu. Tapi setelah itu malah teman-temannya juga melihat kejadian itu. Dia melihat. Oh, melihat semua. 4 temannya ini melihat ini belum peringisnya itu. Karena pada ketakutan 4 temannya itu lari terbirit-birit. Lari semua.
Amalan tetap di situ tadi. Si Anwar coba menenangkan diri dengan berdoa ya. Tapi mungkin dia sangat ketakutan, akhirnya dia pingsan. Pingsan di situ. Iya, iya. Nah, Kemudian gitu ya. Kemudian keesokan harinya teman-temannya membawa orang tua gitu loh. Kakek-kakek nemui Anwar itu. Nah, kemudian si Anwar menceritakan kejadian. Semuanya udah coba menyadarkan, akhirnya si Anwar bangun. Kemudian si Anwar menceritakan kejadian itu. Memang benar waktu itu si kakek-kakek itu memang bercerita kalau bukit itu memang bukit yang buat kemah itu memang benar-benar angker ya. Gitu. Jadi emang ada penunggunya, jadi sosok Gundul Pringis itu katanya. Jadi banyak orang yang melihat penampakan hantu itu. Kemudian beberapa malam setelah kejadian itu Anwar masih terus terbayang wajah si Gundul Pringis itu. Aku ceritain aja wes. Iya, jadi kalau menurut ceritanya Anwar itu si Gundul Pringis itu punya gigi taring besar, kepalanya perontos, bersinar merah dan benar-benar membuat Anwar itu merasa lemas. Tapi kalau mukanya gitu hancur gitu. Mukanya rata itu. Cuman mata sama ini hidungnya nggak ada. Bisa bayangkan nggak? Tapi yang serem itu tadi ya kak gini mau dan nggak kebayang itu rasanya mungkin ini ya bisa dibayangkan kan kalau seperti itu. Terus kita sendirian jalan di pohon kelapa yang banyak, tiba-tiba kejatuhan seperti itu. Ini aku harus waspada sama ya mungkin Mr. Tolo bisa terbang gitu. Lari terbirit-birit kalau bisa lari ya kan. Lari birit-birit tapi itu dikejar terkencing-kencing terkencing-kencing terngawal-ngawal. Tapi kalau dikejar itu serem banget. Saya jujur agak takut ya kalau hal-hal seperti ini. Jadi saya diceritain aja kadang terus langsung merinding semua. Katanya kalau makhluk itu kalau diceritain itu dia sebetulnya datang. Iya. Katanya. Saya juga makanya itu agak ini gitu. Karena dia ngerasa dicerita, maksudnya dirasani itu loh. Ya sebelumnya saya minta maaf ya. Saya cuma diceritain dan cerita bukan Boms ya. Ya Kak, sebelumnya saya minta maaf buat Gundul Pringis. Ini cuma buat apa ya, sekedar wawasan lah biar teman-teman tahu hantu Gundul Pringis itu seperti apa ya. Oke, jadi seperti itu aja cerita horor kita hari ini. Moga-moga teman-teman bisa ketakutan atau bisa ketakutan. Itu mungkin buat waspada ya. Saya menjadi waspada. Ya tapi tetap harus kuat iman kita kepada Tuhan ya, tetap ya. Tetap ingatlah selalu sama. Sebisa mungkin kita nggak takut, tapi ya manusia tuh takut wajar sih. Tapi kalau bisa tetap gedekan imannya kita. Sip. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di Berpesingan Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.